Shalom, apa kabar saudara sekalian? Kiranya kita semua senantiasa di dalam lindungan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan pada pagi ini, sebaiknya kita terlebih dahulu bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes 1 ayat yang ke-16. Demikian dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diharapkan sungguh-sungguh mengalami kemuliaan Allah yang penuh dengan anugerah dan kebenaran. Ketika kita datang kepada Kristus dan mengenal Dia, maka kita akan menemukan bahwa Dia adalah Allah yang penuh anugerah. Semakin kita bersahabat dan mengenal Dia, maka kita semakin menyadari bahwa kita semua telah menerima anugerah itu. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian di ayat yang ke-16 yang berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Mengapa kita bisa melihat kemuliaan Allah yang penuh anugerah? Karena dari kepenuhannya itu kita memperoleh anugerah demi anugerah, sehingga ketika kita mengerti bahwa Allah penuh dengan kemuliaan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diharapkan sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Bukan berarti pula kehidupan anak-anak Tuhan tidak pernah mengalami kesulitan dan penderitaan setelah mengalami anugerah Tuhan. Kita percaya pula bahwa di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi, Tuhan sedang bekerja dan mendatangkan kebaikan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita masih bisa memuji Tuhan di tengah-tengah tantangan, seperti tantangan yang terjadi pada saat ini, yakni pandemi COVID-19, yang merupakan pergumulan dan kesulitan yang dihadapi, karena kita percaya pada akhirnya Tuhan yang penuh anugerah itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena kebenaran merupakan konsep yang penting. Bahkan kedatangan Kristus merupakan puncak yang menyatakan kebenaran itu sendiri. Kita tahu bahwa firman itu merupakan Allah itu sendiri dan Allah yang menjadi manusia. Yohanes ingin menekankan bahwa Yesus betul-betul berdaging seperti manusia, sehingga Dia boleh mati di kayu salib. Karena semua manusia sudah berdosa, dan hukuman dosa ialah mati. Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita seperti Pilatus yang mencari kebenarannya sendiri, sehingga kebenaran dari Alkitab adalah kebenaran yang memberi definisi apa itu realita. Realita bagi kita mungkin bisa berupa tantangan dan kesulitan, tetapi biarlah kita dapat melihat realita hidup kita dari kebenaran Kristus. Biarlah kita menjadi gereja yang memberitakan kemuliaan Tuhan yang penuh kebenaran dan anugerah. Hidup dalam kebenaran merupakan hidup yang transparan. Hidup dalam kebenaran merupakan hidup yang merdeka. Marilah kita mengingat dalam kitab Mazmur 23 yang menyatakan,
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mentaati Tuhan berarti mentaati kebenarannya. Biarlah kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan yang penuh dengan anugerah dan kebenaran. Amin.